Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riris di channel Arista Ika Dewi. Hari ini saya mau curhat, bisa dibilang cerita ya teman-teman, tentang kejadian kemarin waktu adik aku nikah. Dimana kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu adik aku nikah, ya adik aku yang nomor 2 nikah. Dan di situ saya berperan sebagai PIC atau orang yang bertanggung jawab dalam acara pernikahan tersebut. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa saya petik dari kejadian itu, dan itu pun setelah hari ini ya, tadi siang tepatnya, saya membaca sebuah artikel di Facebook tentang yang judulnya itu kalau nggak salah ya, kenapa para pedagang itu orang usaha itu kok tetap miskin atau usahanya nggak berkembang. Nah, dan di situ ada cerita di mana cerita tentang orang usaha yang dia intinya itu adalah kenapa kok orang usaha susah kaya, karena ternyata mereka itu banyak kasihan sama klien atau pelanggannya. Nah, berkaitan dengan peristiwa yang aku alamin, dan itu pernah aku alami dan beberapa kali aku alamin. Nah, kemarin itu ceritanya begini, ketika adik aku nikah, pertama yang aku paling nggak mau dia itu kecewa adalah aku memperhatikan betul-betul make up pengantin dan catering. Itu sih dua inti dari pernikahan yang menurut aku urgent banget. Pertama make up, kedua catering. Kalau catering itu kalau pengunjung atau bukan pengunjung, tamu undangan itu cocok sama makanannya enak, itu menurut aku udah sesuatu yang alhamdulillah banget, dan aku nggak mau kecewain. Setiap ada acara, setiap ada pesta, aku pasti itu nomor 1 catering. Kedua adalah make up pengantin. Kalau make up pengantinnya cantik di foto ya, nggak ngecewain si pengantinnya itu sendiri, karena yang kita tahu namanya pernikahan kan nggak akan terulang lagi. Nah, karena aku pengennya perfect di dua hal itu, kemudian aku menghubungi salah satu MUA gitu, makeup artist yang kebetulan adalah saudara aku sendiri, saudara sepupu. Nah, aku mulai deh tuh, aku hubungin saudara sepupu aku bilang, hai dek gitu kan, dek, besok kan adik aku kan mau nikah gitu, kamu bisa nggak bantu untuk make upin dia gitu. Nah terus oke kak, pasti bisa gitu kan, oke mbak gitu, pasti bisa dong gitu. Terus kemudian nggak lama setelah itu dia kirimkan price list atau daftar harga make upnya dia ke handphone aku by WA, WhatsApp. Nah kebetulan pas aku lihat, waduh kok gue saudara gitu kan dikasih harga sama dengan klien lainnya, what? Aku dalam hati pikiran gitu kan. Nah terus aku di situ mulai dia tuh keluar jiwa miskin aku meronta-ronta kan, dengan bilang kok segini sih mahal banget, aku bilang gitu. Murahin dong, gue kan saudara yang mau nikah kan kakak lo sendiri, istilahnya gitu, pakai bahasa-bahasa nego lah. Terus bahasa-bahasa yang basi lah. Terus wah nggak bisa kan, make upnya aja aku pakai yang merek ini udah segini gitu. Untuk harga make upnya aja aku pakai yang nomor 1, istilahnya begitu. Untuk kualitasnya pasti ya segitu mbak harganya. Tapi tetap aku maksa gitu. Oke, gimana kalau yang di make upin adik aku cuman sama mama aku aja, aku nggak usah, aku dandan sendiri. Terus mama aku nggak usah di hairdo gitu, cuma make upnya aja. Dengan harapan sebetulnya dalam hati aku, masa sih tantenya sendiri gitu nggak mau nggak mau dipakein hijab gitu. Padahal aku di situ intinya sih minta bonus tambahan lah. Oke, make upnya bayar, jilbabinnya nggak usah bayar gitu sebetulnya. Nah, dan ternyata dia terus langsung kasih harga. Oke deh mbak, gue potong, kata dia gitu. Gue potong harganya, jadi waktu itu lumayan, dipotong harganya sepertiga dari harga aslinya dia. Jadi cuma sekian ratus ribu, yang awalnya jutaan gitu, jadi cuma sekian ratus ribu gitu. Ya hampir-hampir sejuta gitu. Terus dengan catatan, oke, yang di make upin pengantin, hairdo pengantin, sama mamahnya pengantin gitu kan. Tapi mamahnya orang tua pengantin nggak dikasih hijab ya, nggak dipakai hijab, oke. Tapi semua hijab kamu ya yang beli, oke, aku bilang gitu kan. Nah oke, sudah deal semua. Nah ternyata terus aku bilang gini dalam hati aku,
kalau sampai uaknya sendiri gitu kan, maksudnya mama aku nggak dihijabin, waduh kebangetan banget dalam hati aku kayak gitu. Nah setelah itu akhirnya di hari H dia jilbabin mama aku. Nah awalnya sih aku ngerasa bahwa fine aja gitu, gue nawar sebegitu dramatisnya dari harga yang sebelumnya sekian juta, dari cuma dikasih sekian ratus ribu, dengan menurut aku sih udah worth it banget. Emang hasil riasannya menurut aku bagus gitu, bahkan lebih bagus dari ketika aku nikah dulu gitu kan. Dan aku cukup puas dengan dia gitu. Oke, namanya itu makeup artisnya adalah A-nya MUA, kalau mau tahu ya. Itu udah lumayan bagus dia tuh, menurut aku bagus deh lumayan. Nah kemudian setelah aku hari ini tadi pagi gitu kan baca-baca media sosial gitu, terus nemuin sebuah artikel di situ yang dengan judul yang tadi sudah saya sebutkan di awal, udah aku sebutin di awal itu, judulnya adalah kenapa sih pedagang itu atau orang usaha itu susah kaya. Nah ternyata semua itu ya karena memang sikap-sikap dari sikap-sikap dari konsumen itu sendiri yang membuat mereka susah kaya. Banyak konsumen tipikal kayak aku gini yang nggak tahu diri ya, yang kerjaannya itu minta diskonan, minta gratisan, atau bisa jadi membeli atau membayar sesuai dengan tarif tapi minta banyak bonusan. Ya, kenapa sifat orang Indonesia seperti itu? Jadi seperti kayak dikasih harga, jiwa miskinnya meronta-ronta, minta gratisan, minta bonusan, minta potongan harga, udah dikasih potongan harga, minta lagi yang lain. Aduh. Padahal kemarin tuh aku juga lihat bagaimana cara orang luar negeri bertransaksi ya, khususnya orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu kalau bertransaksi dikasih harga berapa sih make up misalnya. Nah, harga make up gue 5 juta. Oke, gue bakal bayar. Tapi kalau emang bisa hasil make upnya lebih bagus lagi, gue bakal bisa bayar lebih kok. Tuh, beda kan? Orang kita kebanyakan dikasih harga, negonya duluan. Gimana supaya gue dapet untung besar? Ini si konsumen ya, dengan bernego. Sesudah nego, kita masih minta cari hadiah-hadiah lain. Ya gratisannya apa? Kemudian, tapi make upnya bagus ya, udah minta harga segitu, minta hasilnya yang maksimal, minta bonusan lain. Aduh, itu loh, itu gitu. Dan ya itu sih, kalau aku pikir itu bukan karena satu atau dua kali dia atau pembeli itu melakukan hal yang seperti itu. Kayaknya itu udah jadi pola, jadi patternnya dia, bagaimana cara dia membeli sesuatu. Karena itu terjadi sama diri aku sendiri. Ketika aku udah dapet make upnya dengan harga segitu, aku melakukan hal lain ke catering. Nah cateringnya ya, sangkutan dari cerita ini, lanjutannya adalah aku bernego ke catering juga, aku bernego juga ke backdropnya gitu, dari dekorasi. Jadi pas aku ngubungin catering itu, aku bilang, Mas, aku belum punya meja buat standing, apa sih namanya itu, booth buat pondokan gitu, bisa nggak sih minta bawain meja, bisa nggak sih pinjem ininya, pinjem itu. Ya ampun, berasa malu, nggak tahu diri banget. Ya Allah, ternyata aku seperti itu, dan itu sudah menjadi pattern, kebiasaan. Jadi bukan karena kita nggak punya uang, bukan karena kita nggak sanggup membeli, tapi itu adalah cara atau jiwa miskin. Jiwa miskin itu bukan berarti kita nggak sanggup membeli, tapi memang kita nggak punya harga diri yang tinggi untuk membeli. Beda loh sama orang yang ketika lihat barang harga 30 juta kemudian langsung bayar, cus, langsung pakai tuh produk, tapi dijaga, dirawat baik-baik. Dan beda sama orang yang beli barang itu nawarnya susahnya minta ampun, terus jalan, pura-pura jalan dan berharap dipanggil lagi. Nah itu dia teman-teman yang kemudian jadi pelajaran buat saya. Jadi ternyata setelah aku baca artikelnya si Gus Banan itu kan di salah satu media sosial, kenapa orang
pengusaha, orang punya usaha itu ada yang susah kaya karena ya kelakuan konsumen yang seperti kita, seperti saya, sorry bukan kita tapi saya. Nah, dan juga untuk pesan untuk orang-orang yang punya usaha itu tadi, ya usaha apapun, tolong bedakan antara kasihan dan bisnis. Betul, itu namanya istilah apa tuh, kalau business is business itu gitu, istilah yang saya tahu sejak lama itu sebetulnya betul. Jadi bedakan antara bisnis dan kasihan atau memang ingin memberi. Harga lo mahal sekali atau kasih sekalian gratis. Jadi buat pemilik usaha, please jangan ada rasa-rasa kasihan, okelah, kasihan dan lain sebagainya. Karena kalau kita udah sekali kasihan, nanti ketika kita ada orang yang nawarnya bisa lebih rendah dari itu, kita bakal kasihan lagi. Padahal dia belum tentu loh, dia nggak bisa bayar. Bisa jadi dia itu punya duit, tapi karena memang udah habit kali ya, udah terpola seperti itu, jadi emang nggak bisa. Jadi udah budaya itu, kayaknya budaya kita gitu, budaya nawar, minta bonusan, minta gratisan, udah budaya. Jadi please, dan apalagi namanya sama saudara itu jangan malah nawar kebangetan lah. Belum tentu dia itu punya job tiap minggu, sekalinya dapet job saudara lagi yang kliennya saudara sendiri, terus minta gratisan sampai sepertiganya. Ya ampun, itu aku kebangetan banget sumpah. Itu dosa masa lalu lah istilahnya, kebangetan. Dan hasilnya juga lumayan maksimal. Jadi bedakan antara bisnis dengan kasihan. Ada saatnya kita memberi sesuatu tanpa kita minta bayaran, ya, charity, program-program charity. Ada saatnya kita memang pasang tarif yang sama siapapun kita nggak usah kasih diskonan. Sama siapapun ya itulah tarif gue gitu. Nggak ada di belakangnya rasa-rasa kasihan atau penuh dengan toleransi apapun. Karena kalau kita punya perasaan seperti itu, pasti kita dijamin dari 5 pembeli hanya ada 1 orang yang betul-betul kita profesional ngasih harga gitu. Paling yang 4 tuh rasa-rasa kasihan. Jadi nggak konsisten dengan harga. Padahal belum tentu kan balik modal.